Langit tertutup awan kelabu yang tak mau pecah, seolah menyimpan air mata yang tak berani turun. Di kontrakan tua di Gang Melati, Cengkareng, Laras Ayu Wulandari duduk sendirian di atas kasur tipis yang sudah lusuh. Ponselnya menyala, layar menampilkan foto seorang pria dalam seragam pilot. Wajahnya tegas, matanya tegas, tarikan alisnya tegas. Namanya Reza Pratama, kopilot Wings Air. Usianya 36 tahun, tapi wajah cantiknya sudah membawa keriput dini di sudut mata. Dulu, 5 tahun lalu, dia adalah pramugari terbaik Garuda Indonesia. Selalu mendapat rating sempurna dari penumpang, selalu diprioritaskan untuk rute internasional, selalu duduk di bisnis kelas saat off duty karena parasnya yang bak bintang film. Tapi pandemi menghancurkan segalanya. PHK massal, tabungan yang sedikit demi sedikit mengering. Sekarang dia hanya perempuan kesepian yang bertahan dari berjualan skincare online dan sesekali menjadi content creator di Instagram. Tapi di balik smiley dan filter estetik itu, ada lubang hitam yang tak pernah terisi. Laras tak pernah mau menikah. Baginya pernikahan adalah penjara bergaya sipil. Dia lebih suka menjadi rahasia, bukan istri, bukan pacar resmi, tapi sesuatu yang lebih berbahaya. Objek tersembunyi yang setiap saat bisa direnggut dari pemiliknya yang sah. Pria-pria yang ia pilih selalu sama, yang sudah punya istri, yang kaya, yang punya kuasa, yang bisa memberinya tas Hermes, apartemen di SCBD, jam tangan Rolex, tanpa perlu menandatangani surat resmi apapun. Yang paling ia sukai adalah saat ia berhasil membuat mereka berbohong pada istrinya. Lalu ia tersenyum di depan cermin sambil berbisik pada refleksinya sendiri, "Kau milikku sekarang." Ponsel bergetar, pesan masuk dari nomor tak tersimpan. "Ikut Manokwari malam ini, IW1736, kangen." Laras tersenyum, jari-jari lentiknya mengetik balasan. "Jadi kau masih mau setelah pertengkaranmu dengan Maya?" Balasan datang cepat. "Maya tahu semuanya, aku hampir cerai. Kau happy?" Laras tertawa kecil, tawa yang tak sampai ke mata. Ia mengetik lagi. "Happy? Tidak, aku sedih. Tapi aku tetap akan fly ke sana. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di langit." Pesan itu bohong. Laras tahu persis apa yang ia lakukan. Ia tidak sedang mencari cinta. Ia sedang mencari kepuasan. Dan kepuasan terbesarnya adalah melihat rumah tangga orang lain runtuh karena ulahnya. Bandara Halim Perdana Kusuma malam itu ramai tapi sunyi. Ramai karena pergerakan penumpang, sunyi karena semua orang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Reza Pratama berdiri di depan cermin crew room, mengenakan seragam Wings Air yang rapi tapi matanya merah karena semalam tidak tidur. Tangannya gemetar saat menyisir rambut hitamnya. Di sakunya, ponsel bergetar terus. Maya, istrinya, mengirim pesan ancaman demi ancaman sejak tadi pagi. "Reza, aku tidak bisa menerima ini. Kamu tidur dengan perempuan lain di hotel transit? Hotel transit, Reza? Di depan orang-orang yang sama yang kamu ajak terbang setiap hari? Reza, jawab aku. Bayi kita sudah 7 bulan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Reza menelan ludah. Ia tahu ia salah. Ia tahu ia bodoh. Tapi Laras punya cara yang tak bisa ia tolak. Cara berbisik yang membuat tulang-tulangnya meleleh. Cara menyentuh yang membuat otaknya berhenti bekerja. "Sudah siap, Za?" Suara Kapten Haris, pilot senior berusia 50 tahun dengan 18.000 jam terbang, mengagetkan Reza dari lamunannya. "Siap, Pak," jawab Reza, meski suaranya serak. Kapten Haris menatapnya tajam. Ia sudah terbang cukup lama untuk mengenali wajah seorang pilot yang sedang dalam masalah. "Za, lu baik-baik aja? Muka lu kayak orang kurang tidur 2 hari. "Cuman kurang tidur, Pak. Tidak apa-apa." "Lu tahu aturan kita? Kalau kondisi mental atau fisik tidak fit,
Wajib melapor. Kita tanggung nyawa 10 penumpang malam ini. Reza mengangguk patuh. Ia tahu ia seharusnya tidak terbang. Ia tahu pikirannya sedang terlalu berantakan untuk sekedar membaca instrumen. Tapi ia butuh uang. Maya sudah mengancam mengambil semua aset kalau mereka cerai. Dan Laras sudah memesan tiket di penerbangan yang sama. Laras duduk di mana? Bisik Reza saat mereka berjalan menuju pesawat. Kapten Haris menoleh aneh. Kok lu tahu ada penumpang bernama Laras? Reza tersedak ludah. Tidak pak, saya hanya tahu dari manifest. Seat 1A. Seat 1A. Ya, paling depan. Kapten Haris mengangguk pelan, matanya tetap menatap tajam. Lu tahu Laras? Tidak pak, hanya tahu dari manifest. Kapten Haris tidak percaya, tapi ia memilih diam. Malam ini sudah cukup panjang tanpa harus menambah masalah. Wings Air IW1736 adalah penerbangan kecil menggunakan ATR 72-600 dengan registrasi PKW2JH. Pesawat regional ini dirancang untuk rute pendek dengan kapasitas maksimal 72 penumpang. Tapi malam itu, manifest hanya terisi 10 orang. Musim hujan dan pandemi membuat perjalanan udara sepi. Laras sampai di gate boarding tepat pukul 8.30. Ia mengenakan rok pendek hitam yang melekat sempurna di pahanya, kemeja putih yang sedikit ketat di bagian dada, dan jaket kulit coklat yang membuatnya terlihat lebih muda. Rambutnya digel dengan aksesoris sederhana. Wajahnya dibingkai rikasan tipis yang menyembunyikan kelelahan. Saat melewati koridor menuju pesawat, ia melihat Reza berdiri di dekat tangga kokpit, menunggu penumpang masuk. Mata mereka bertemu. Laras tersenyum tipis, senyum yang hanya butuh sepersekian detik untuk membuat lutut pria bergetar. Mas Reza, bisiknya saat melewati Reza, suaranya rendah agar tak terdengar penumpang. Laras, gumam Reza sambil menunjuk ke arah belakang pesawat, di mana ada kursi kosong untuk kru standby. Laras menggeleng pelan. Tidak, aku duduk di 1A, tapi setelah semua penumpang masuk, aku akan ke kokpit. Ini tidak aman. Kapten Haris tidak akan tahu. Kamu yang akan memastikan itu. Reza menelan ludah. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia seharusnya menolak. Tapi saat Lara sudah menentukan sesuatu, otaknya sudah tak bisa berpikir jernih. Pintu pesawat ditutup pukul 21.15. Pesawat mulai taksi ke runway 06. Laras duduk di seat 1A, paling depan, tepat di balik kokpit. Ia menyalakan sabuk pengaman, lalu mengeluarkan ponselnya. Mode airplane sudah diaktifkan, tapi ada satu aplikasi yang tetap bisa berjalan, yaitu WhatsApp web yang sudah sync dengan laptop Reza di kokpit. Pesawat take off pukul 21.47 dari runway 06, roda meninggalkan tanah, Jakarta menyusut di bawah mereka menjadi kumpulan lampu yang semakin kecil. Di kokpit, Kapten Haris fokus pada instrumen. Reza di kursi kanan, tangannya di yoke, matanya membaca altimeter dan speed indikator. Lalu ponsel di sakunya bergetar, pesan dari Laras. Sekarang kau milikku, kau tidak boleh memikirkan Maya, hanya aku. Reza menelan ludah, tangannya sedikit bergetar. Ia membuka pesan itu sebentar, cuma sepersekian detik, lalu menutupnya. Laras, stop, gumamnya dalam hati sambil mencoba menyingkirkan bayangan itu. Tapi Laras tidak berhenti, pesan lain masuk. Aku tahu kau marah, tapi bayangkan aku di sini, di seat 1A, dengan rok pendek ini, tanpa dalaman. Kamu bisa lihat kalau kamu mau, aku siap untuk kamu setelah landing. Reza memejamkan mata, pikirannya melayang ke 3 hari lalu, hotel transit bandara, kamar 312. Laras berbaring di atas kasur putih, rambutnya tersebar seperti aurora, matanya menatapnya dengan kelaparan yang tak terpuaskan. Ia ingat bagaimana tubuhnya bereaksi, ia ingat bagaimana ia kehilangan kendali. Laras, please, ini serius.
bisiknya dalam hati sambil mencoba menyingkirkan bayangan itu. Tapi Laras tidak berhenti. Pesan berikutnya masuk. Kirimkan aku foto. Yang kamu kirim 3 hari lalu. Aku mau lihat lagi. Aku kangen. Reza menelan ludah. Tangannya bergerak ke sakunya. Mengambil ponsel. Ia melirik Kapten Haris yang sedang fokus membaca weather radar. Cuaca di depan buruk. Ada awan cumulus nimbus besar di atas Teluk Banten. Dengan tangan gemetar, Reza membuka galeri, memilih foto yang ia sesali. Foto yang seharusnya tidak pernah ada. Ia menekan tombol send. Tidak, apa yang baru saja aku lakukan? Di kabin, Laras tersenyum saat menerima foto itu. Ia memperbesar gambar, memandangi apa yang Reza kirim dengan wajah puas. Sensasi kemenangan membasahi perutnya. Ia sudah mendapat apa yang ia mau. Reza sudah di genggamannya lagi. Tapi kemudian, alarm di kokpit mulai berbunyi. Reza, altitude, altitude. Kapten Haris berteriak dengan suara yang campuran antara panik dan kemarahan. Instrumen di depan matanya menunjukkan altitude yang turun drastis. Dari 14.000 feet, langsung jatuh ke 11.000 feet dalam hitungan detik. Reza tersentak keras. Pikirannya yang tadi masih penuh dengan bayangan Laras dan foto yang ia kirim, tiba-tiba disiram realitas dingin yang menusuk. Ia lihat speed indikator, kecepatan turun drastis. Ia lihat attitude indikator, hidung pesawat terlalu terangkat. Stall warning berbunyi nyaring di seluruh kabin. Stall! Stall! Pull up! Teriak Kapten Haris dengan tangannya sendiri karena Reza membeku.